izin Bapak Ibu sekalian, acara akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak dan Ibu Koordinator di lingkungan Biro Hukum dan Organisasi, yang kami hormati Ketua Tim AOC Bapak Rizky Kurniawan, dan yang kami banggakan teman-teman di lingkungan Biro Hukum dan Organisasi maupun di lingkungan Badan POM. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkenannya lah kita semua dapat berkumpul dalam kegiatan QSQL hari ini. Bapak dan Ibu sekalian, dikarenakan Kepala Biro Hukum dan Organisasi yaitu Bapak Reki Perdana berhalangan hadir pada kesempatan kali ini, maka acara akan dibuka oleh Pak Rizky selaku Ketua Tim AOC di lingkungan Biro Hukum dan Organisasi. Kepada Pak Rizky dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat semua untuk semua serta yang hadir pada akan dibawakan oleh Mas Andre dengan tema disiplin pegawai. Mudah-mudahan dengan peraturan disiplin pegawai yang baru kita merefresh kembali tentang peraturan-peraturan kepegawaian yang ada sehingga menambah ilmu dan wawasan kita tentang disiplin pegawai pada hari ini, kesempatan ini. Baik, saya kembalikan lagi ke Mbak Novi dan Mas Andre, saya persilahkan. Terima kasih Pak Rizky atas sambutannya. Untuk mempersingkat waktu, mari secara bersama-sama kita simak materi QSQL hari ini yang akan disampaikan oleh Pak Andrea. Sebagai informasi, Pak Andrea akan memberikan materi mengenai disiplin PNS dan nantinya akan dilanjutkan sosialisasi terkait aplikasi SIMOD. Kepada Pak Andrea, dipersilakan. Terima kasih Mbak Novi. Hostnya Mbak Novi ya, bukan Mbak Ati ya sekarang ya. Ya. Gimana Bapak Ibu semua? Selamat pagi. Sudah sarapan belum? Belum. Oh, ya. Nanti minta Mbak Ati ya. Baik, Bapak Ibu, kalau minggu lalu terkait dengan komunikasi yang disampaikan oleh Mbak Sajarwati ya, Mbak Putri Sajarwati, kali ini mungkin kita sharing session aja terkait dengan disiplin pegawai, yang mana disiplin pegawai ini mungkin, ternyata ada dari Denpasar, ada dari mana-mana ya. Makasih atas kehadirannya. Disiplin pegawai merupakan suatu kewajiban yang harus kita penuhi. Tapi sebelum itu sendiri, mungkin karena kemarin 2 minggu yang lalu itu Mbak Putri Sajarwati juga memberi opening dengan pantun, boleh nggak kira-kira kalau misalnya saya juga ikut berpantun nih gitu, walaupun saya belajar juga. Boleh nggak kira-kira? Om Rizky boleh saya pantun nggak Om? Boleh Pak, silakan. Boleh, oke, siap. Ntar saya baru sampai langsung ditodong sama Mbak Novi nih. Nafas dulu. Masak Indomie sampai matang. Assalamualaikum ibu-ibu cantik dan bapak-bapak ganteng. Boleh satu lagi ya? Oke. Satu lagi pantun apa ya kira-kira ya? Saya berpikir dulu. Oke. Pergi outbound ke kota Bogor. Kalau jadi sih. Jangan lupa foto selfie sambil berjajar. Bapak dan Ibu Biro Kor, nyok, pagi ini kita belajar. Siap? Kayaknya belum semangat ya? Apa karena saya mau sosialisasi peraturan disiplin pegawai jadi pada diem semua ya? Jangan dong. Yuk kita semangat yuk belajar yuk. Supaya apa? Supaya juga enak ya. Kalau diem semua saya juga ngeri nih karena disiplin pegawai ya. Yuk kita santai aja, enjoy aja. Izin saya coba buka share screen ya Mbak Novi ya. Baik Pak. Oke. Saya inikan dulu.
Apakah sudah terlihat jelas Bapak Ibu dan Mbak Novi? Sudah terlihat, Pak. Sudah terlihat ya. Pak Andre Oke, boleh baik. izin untuk mengaktifkan videonya, Pak? Mengaktifkan Biar videonya. kita, Oh iya, sampai ya, lupa. biar kita bisa Oke, sama saya melihat. aktifkan videonya ya. Sudah aktif ya? Sudah ada virtual background-nya, tapi Pak Andre-nya belum terlihat. Oh, belum terlihat. Coba saya stop share. Oke. Sekarang sudah ya? Sudah, Pak. Sudah, siap. Saya share screen lagi. Sudah terlihat sekarang? Sudah, Pak. Sudah. Siap, sebentar. Saya juga pakai Zoom dulu. Biar sama-sama enak. Satu lagi. Oke. Ya, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, kita mulai ya. Untuk kali ini saya mengambil disiplin pegawai terkait dengan peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021, di mana itu terkait dengan disiplin pegawai. Kita lanjut saja. Ya, oke. Sebagai acuan pertama adalah terkait dengan dasar hukum, di mana tentu Alkitab kita atau buku utama kita dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014 terkait dengan manajemen pegawai. Lalu juga ada peraturan pemerintah nomor 17 yang diperbaharui menjadi peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2020 tentang manajemen PNS. Terus juga di mana di sana disebutkan dalam salah satu bentuk pasalnya bahwa perlu buat suatu peraturan pemerintah terkait dengan disiplin pegawai, di mana terbentuklah pembaruan dari peraturan sebelumnya nomor 53 tahun 2010 menjadi peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai. Nah, dari peraturan pemerintah nomor 94 itu disebutkan di salah satu pasalnya juga, di mana harus menggunakan peraturan pelaksana yang di sini instansinya adalah BKN. Maka dibentuklah peraturan BKN nomor 6 tahun 2022 terkait dengan peraturan pelaksana disiplin pegawai. Sebelum kita membahas disiplin pegawai, mungkin kita juga perlu tahu ya, kalau misalnya disiplin itu apa sih? Gitu. Nah, disiplin sendiri ini adalah kesanggupan kita untuk memaksakan diri melakukan sesuatu dikarenakan kita mengetahui hal tersebut perlu dilakukan walaupun sebenarnya mungkin saja kita tidak menyukainya. Contoh kecilnya adalah ketika misalnya hari libur, gitu kan. Mungkin Bapak Ibu habis sholat subuh itu langsung tidur lagi, contoh kecilnya gitu kan. Padahal menurut kesehatan habis sholat subuh kita kan nggak boleh tidur ya, langsung beraktivitas karena dapat menyebabkan penyakit. Nah, ini sebenarnya adalah kita tidak menyukainya nih gitu kan, kalau kita harus bangun beraktivitas. Tapi kalau kita mau disiplin, kita harus tentunya melakukan hal tersebut supaya apa? Tubuh kita selalu sehat dan kuat. Nah, kita lanjutkan ya. Sementara itu, disiplin PNS menurut PP 94 tahun 2021 yaitu kesanggupan PNS untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu juga disebutkan, pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya apa sih tujuan penindakan disiplin ini? Tujuannya ada terdiri dari 4, disiplin preventif, disiplin represif, disiplin persuasif,
dan disiplin kuratif. Disiplin preventif sendiri yaitu tindakan pencegahan yang dilakukan untuk mendorong PNS mentaati standar dan norma sehingga tidak terjadi pelanggaran di masa yang akan datang. Sementara disiplin represif yaitu tindakan langsung setelah terjadinya pelanggaran. Tindakan ini dimaksudkan agar pelanggaran yang terjadi tidak meluas. Selain itu ada juga tujuan disiplin persuasif, di mana penindakan disiplin sebagai sarana untuk membuktikan atau meyakinkan secara halus bahwa aturan harus ditegakkan karena definisi aturan. Selain itu ada juga yang namanya disiplin kuratif. Nanti kalau salah Om Rizko tolong diperbaiki ya. Disiplin kuratif itu adalah tindakan pemulihan paksa terjadinya pelanggaran, yaitu berupa penyadaran terhadap pelaku pelanggaran agar tidak terjadi pengulangan pelanggaran di masa yang akan datang. Di mana di sini dilakukan melalui pendekatan simpatik atau secara personal atasan dan bawahan. Nah, sampai di sini kita lanjut dulu aja Mbak Novi ya. Silakan dilanjut saja. Oke, siap. Nah, tadi kan kita sudah mendengarkan beberapa terkait dengan kenapa sih harus ada disiplin, terus disiplinnya apa aja sih. Nah, sekarang ucapan, tadi kan ada ucapan tuh. Ucapan adalah setiap kata-kata yang diucapkan di hadapan atau dapat didengar oleh semua orang lain, seperti dalam rapat, ceramah, diskusi, melalui telepon, radio, televisi, rekaman, atau alat komunikasi lainnya. Sementara itu, kalau tulisan, yaitu pernyataan pikiran dan atau perasaan secara tertulis, baik dalam bentuk tulisan maupun gambar, karikatur, coretan, dan lain-lain yang serupa dengan itu. Sementara itu terkait dengan perbuatan, yaitu setiap tingkah laku, sikap, atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan. Nah, dalam disiplin pegawai ini ada tentunya kewajiban maupun larangan. Kewajiban ini juga sangat banyak ya kalau kita lihat ya. Ada 9 ditambah sebelumnya itu ada 8. Nah, di mana salah satu kewajibannya yang paling utama adalah pasti kita diwajibkan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintah. Selain itu juga disebutkan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kewajiban yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, melaksanakan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Menyimpan rahasia itu sebagai salah satu juga kewajiban PNS tentunya. Selain itu juga bersedia ditempatkan di seluruh wilayah. Jadi bagi teman-teman yang mungkin nanti akan mengalami mutasi, ini termasuk kewajiban, ya kan? Bisa ditempatkan di mana saja, baik pusat, lokal, ataupun balai. Kita lanjutkan kembali. Nah, selain yang tadi di atas, ada juga kewajiban-kewajiban seperti menghadiri dan mengucapkan sumpah atau janji PNS. Kebetulan kemarin teman-teman di UKOR juga ada ya sebagian sudah menghadiri dan mengucapkan sumpah janji PNS. Terus juga menghadiri dan mengucapkan sumpah janji jabatan. Kemarin juga sudah ada. Terus mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seorangan, dan atau golongan. Melaporkan dengan segera kepada atasan apabila mengetahui ada hal yang membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara. Terus juga nomor 5, melaporkan harta kekayaan. Nah, ini kita di HUKOR sendiri sudah ada yang namanya LHKPN dan LHKSN. Di mana kalau LHKPN itu seluruh pejabat fungsional wajib untuk mengisi LHKPN. Makanya kemarin teman-teman yang baru dilantik ke dalam jabatan fungsional itu sudah kita masukkan ke dalam aplikasi LHKPN untuk selanjutnya nanti mereka dapat mengisi LHKPN-nya sebulan setelah menduduki jabatan.
Terus juga masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja. Dan ini juga harus diperhatikan benar-benar, walaupun sekarang kita ada misalnya WFH dan WFO, dan mungkin nanti ke depannya ada WFA. Nah, kita jangan lupa absen. Ketika kita telat absen, nah itu harus ada data dukungnya supaya kita juga bisa nanti ada catatannya secara valid. Terus selain itu juga menggunakan dan memelihara BMN dengan sebaik-baiknya, memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi. Jadi kita harus benar-benar memberikan kesempatan sesuai dengan UU ASN nomor 5 tahun 2014 bahwa seluruh pegawai wajib diberikan kompetensi minimal itu 20 jam pelajaran selama setahun. Terus juga menolak segala pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kita lanjutkan. Selain disiplin tadi yang kewajiban, ada juga larangan. Nah, beberapa larangan yang saya sebutkan ini adalah salah satunya menyalahgunakan wewenang, menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan, menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain, bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh pejabat pembina kepegawaian. Selanjutnya adalah yang masih menjadi larangan, bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh pejabat pembina kepegawaian. Selain itu, memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewa, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah. Lalu juga ada melakukan pungutan di luar ketentuan. Terus ada lagi, kita lihat bersama dari poin 8 sampai dengan 13, yaitu melakukan kegiatan yang merugikan negara, bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan. Nah, ini kita harus catat juga ya, bahwa kita sekarang apalagi sudah fungsional semua gitu kan, jadi memang kesamaan juga harus kita perbaiki juga, sehingga kita semua diberikan kesempatan yang sama gitu kan. Selain itu juga nomor 10, menghalangi berjalannya tugas kedinasan. Nah, ini juga menjadi perhatian. Mungkin setiap disposisi yang ada silahkan disampaikan kepada bawahannya masing-masing, karena kita tidak bawahan kepada teman atau rekan kerjanya kalau kita sebut, karena di sini sendiri kan masih ada koordinator, berarti kita di bawah koordinator itu masih ada kelompok-kelompok jabatan fungsional gitu kan, seperti itu. Terus menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaan, meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan, melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani. Selain itu juga ada larangan. Nah, ini juga kita tidak boleh ya, nanti kalau misalnya 2024 jadi pemilu lagi, kita memberikan dukungan nih kepada calon presiden atau wakil presiden, calon kepala daerah, wakil kepala daerah, calon anggota dewan, calon anggota DPRD gitu. Misalnya contohnya dengan cara apa sih? Dengan ikut kampanye, menjadi peserta kampanye, dengan menggunakan atribut tentunya kepartean. Terus sebagai peserta kampanye, peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara. Terusnya mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon. Dan juga memberikan surat dukungan disertai fotokopi KTP dan surat keterangan tanda penduduk. Ya, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya di sini, apa sih perbedaan antara PP 53 tahun 2010 dengan PP 94 tahun 2021. Kalau kita lihat di sini kan ada tingkatan jenis hukuman disiplin, mulai dari ringan, sedang, dan berat, ya kan? Dimana kalau misalnya dulu di PP 53 tahun 2010 itu, disiplin ringannya berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis. Dan ini juga masih sama dengan yang ada di PP 94 tahun 2021, ya kan? Ada yang membedakan di dalam hukuman disiplin sedang
dan disiplin berat, di mana dalam PP 53 tahun 2010 disebutkan bahwa A. Penundaan kenaikan gaji berkala, B. Penundaan kenaikan pangkat, dan C. Penurunan pangkat lebih rendah selama setahun. Nah, baik A sampai dengan C ini tentunya dilakukan dalam kurun waktu 1 tahun. Sedangkan dalam PP 94 tahun 2021 sudah berubah menjadi pemotongan tukin sebesar 25% selama 6 bulan, pemotongan tukin sebesar 25% selama 9 bulan, dan pemotongan tukin sebesar 25% selama 12 bulan. Nah, ini sendiri nanti kita ada berapa sih akumulasi ketika kita mendapatkan pemotongan tukin tersebut. Selain itu juga kita lihat yang samping sebelah kanan itu ada hukuman disiplin tingkat berat, di mana pada PP 53 tahun 2010 itu berupa penurunan pangkat 1 tingkat lebih rendah selama 3 tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan 1 tingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS dan PTDH. Sementara pada PP 94 tahun 2021 berupa penurunan jabatan singkat lebih rendah selama 12 bulan, pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan, dan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. Kita lanjutkan ya, Bapak Ibu. Nah, tadi di sini kan di sana disebutkan jenis-jenisnya. Sekarang harinya nih, ya kan? Kapan sih kita mendapatkan disiplin tingkat ringan, sedang, dan berat? Dimana kalau disiplin ringan sendiri itu adalah 3 hari kerja yang kita akumulasi selama 1 tahun. Itu sudah wajib mendapatkan teguran lisan. Sementara 4 sampai dengan 6 hari kerja itu teguran tertulis. Dan 7 sampai dengan 10 hari kerja itu pernyataan tidak puas secara tertulis. Sementara berapa sih hari kerja yang akan mendapatkan hukuman disiplin sedang? 11 sampai dengan 13 hari kerja itu pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 6 bulan. 14 sampai dengan 16 hari kerja, pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 9 bulan. 17 sampai dengan 20 hari kerja, pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 12 bulan. Sementara itu, dalam disiplin berat itu 21 sampai dengan 24 hari kerja, penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, 25 sampai dengan 27 hari kerja, pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan, 28 hari kerja atau lebih, sampai dengan 10 hari kerja terus-menerus, yaitu pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Kita lanjutkan dulu ya. Nah, masuk kerja. Masuk kerja adalah keadaan melaksanakan tugas baik di dalam maupun di luar kantor. Yang penting tadi kita ada absen, surat tugas, ataupun jenis yang kita bisa lakukan sebagai buktinya. Terus juga ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban PNS masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja yang akan diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan RB. Sementara itu, yang tidak boleh dilakukan adalah melakukan pungutan di luar ketentuan. Pungutan di luar ketentuan yaitu pengenaan biaya yang tidak seharusnya dikenakan atau penyalahgunaan wewenang untuk mendapatkan uang, barang, atau bentuk lain untuk kepentingan pribadi atau pihak lain, baik dilakukan secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama. Pemberatan hukum. Atasan langsung yang tidak melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan atau melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang berwenang menghukum dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat. Dalam hal pejabat yang berwenang menghukum tidak menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin,
tidak menjatuhkan hukuman disiplin yang sesuai pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS, maka pejabat yang berwenang menghukum dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat. Nah, ini adalah contoh-contoh penurunan terkait dengan hukuman disiplin. Misalnya dalam hal pada suatu instansi pemerintah masih terdapat tingkat atau eselonisasi jabatan, penurunan jabatan setingkat lebih rendah dilakukan berdasarkan tingkat atau eselonisasi tersebut. Contohnya, Saudara XXX, jabatan kepala dinas pada suatu instansi daerah dengan eselon 3B. Apabila yang bersangkutan melakukan pelanggaran disiplin berat dan dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, maka yang bersangkutan karena tadi eselon 2B, jadi yang bersangkutan akan diturunkan menjadi 3A selama 12 bulan. Selain itu juga yang wajib menjadi perhatian adalah ketika terkait dengan izin perkawinan dan izin perceraian tentunya. Nah, izin perkawinan sendiri ini mungkin perkawinan kedua atau 3 ke 4 yang tidak melaporkan. Melaporkan aja masih salah ya tentunya gitu kan. Akan dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin berat sesuai dengan ketentuan dalam PP 94 tahun 2021, yaitu penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. Lalu kita lanjutkan. Di sini juga ada kewenangan pejabat fungsional. Terkait dengan pejabat yang berwenang menghukum terhadap ketentuan mengenai kewenangan bagi pejabat lain yang setara, yang diartikan sebagai PNS yang menduduki jabatan fungsional dan diberi tugas tambahan untuk memimpin satuan unit kerja atau unit pelaksana teknis tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Contohnya adalah rektor dan dekan pada perguruan tinggi negeri setara dengan pejabat pimpinan tinggi media. Begitu juga dengan direktur rumah sakit provinsi setara dengan pejabat pimpinan tinggi pratama gitu kan. Seperti kita lanjut aja ya, nanti kita share bisa dibaca sendiri. Lalu kewenangan pejabat fungsional. Pejabat fungsional jenjang ahli madya tertentu dan ahli muda tertentu diberikan kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin ringan bagi PNS yang berada satu tingkat di bawahnya. Dalam hal tersebut tidak terdapat pejabat administrator atau pejabat pengawas pada unit kerja tersebut. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini adalah alur dari pemanggilan seperti itu. Nanti bisa dipelajari juga. Terus juga ini alur dari pemeriksaan. Nanti juga bisa dipelajari ya oleh Bapak Ibu semua. Terus juga ini juga ada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kemungkinan dijatuhi hukuman disiplin berat dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya sejak diperiksa sampai dengan ditetapkan keputusan hukuman disiplin, diangkat pejabat pelaksana harian, diberikan hak kepegawaian jika tidak ada atasan oleh pejabat yang lebih tinggi. Nah, ini juga ada, sebentar, hasil pemeriksaan, unsur pengawasan, dan atau unit yang mempunyai tugas pengawasan dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemeriksaan dan atau melengkapi pertimbangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin. Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan atasan langsung, terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara, maka atasan langsung atau tim pemeriksa wajib berkoordinasi dengan aparat pengawasan intern pemerintah atau APIP. Selain itu juga, dalam hal indikasi tersebut terbukti, APIP merekomendasikan pejabat pembina kepegawaian atau PPK untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum. Kita lanjut. Nah, selanjutnya adalah penjatuhan hukuman disiplin. Setiap penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menghukum. PNS berdasarkan hasil pemeriksaan melakukan beberapa pelanggaran kepadanya hanya dijatuhi satu jenis hukuman yang terberat. PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin kemudian melakukan pelanggaran yang sifatnya sama
maka dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman disiplin yang pernah dijatuhkan sebelumnya. PNS tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin 2 kali atau lebih untuk pelanggaran disiplin yang sama. Dan nomor 5, hukuman disiplin yang akan dijatuhkan pada PNS yang mendapatkan penugasan khusus dan bukan merupakan kewenangan pimpinan instansi atau kepala perwakilan tempat penugasan khusus, maka pimpinan instansi atau kepala perwakilan mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin kepada pimpinan instansi induk disertai dengan berita acara pemeriksaan. Pejabat yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin. Terus, dalam hal pejabat yang berwenang menghukum tidak menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, pejabat yang berwenang menghukum dijatuhi hukuman disiplin oleh atasannya. Pejabat yang berwenang menghukum dijatuhi hukuman disiplin yang tentunya lebih berat. Terus hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dijatuhi setelah melalui proses pemeriksaan. Atasan pejabat yang berwenang menghukum juga menjatuhkan hukuman disiplin terhadap PNS yang melakukan pelanggaran disiplin. Nah, ini juga penjatuhan hukuman disiplin. Di sini juga mungkin karena banyak ya, nanti Bapak Ibu juga bisa baca ya, nanti kita share juga karena waktu kita terbatas. Ini juga jenis hukuman disiplin berat, sebenarnya tadi juga sudah dijelaskan di awal ya, cuman di sini lebih detailkan kembali gitu kan. Nanti juga bisa dibaca oleh Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Terus ketentuan lain, penurunan jabatan setingkat lebih rendah 12 bulan ini atau pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana. Juga di sini juga mungkin kita skip saja karena juga bisa dibaca oleh Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang akan kita share juga. Kita lanjut aja. Di sini penyampaian keputusan hukuman disiplin, yaitu ditetapkan oleh keputusan pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin. Dilakukan sendiri oleh PYBM, PNS yang bersangkutan dipanggil secara tertulis untuk menerima keputusan hukuman disiplin, disampaikan oleh PYBM atau pejabat lain yang ditunjuk. Apabila kedudukan jauh dapat menunjuk pejabat lainnya, penyampaian keputusan hukuman disiplin dilakukan paling lambat 14 hari kerja. Apabila PNS yang bersangkutan tidak hadir, maka keputusan hukuman disiplin dikirim kepada yang bersangkutan. Terus di sini juga kita jelaskan berlakunya hukuman disiplin. 1. Keputusan hukuman disiplin berlaku pada hari ke-15 sejak diterimanya surat, ya. Terus juga keputusan hukuman disiplin yang diajukan upaya administrasi berlaku sesuai dengan keputusan upaya administrasi. Terus ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administrasi diatur dalam peraturan pemerintah. Lanjut, tim pemeriksa. Pembentukan tim pemeriksa bersifat pilihan untuk dugaan pelanggaran hukum disiplin tingkat sedang dan bersifat wajib untuk dugaan pelanggaran hukuman disiplin tingkat berat. Pejabat yang ditugaskan menjadi tim pemeriksa harus memiliki jabatan paling rendah setingkat dengan PNS yang akan diperiksa. Nah, dalam hal tertentu dapat melibatkan pejabat lain yang ditunjuk. Dalam hal atasan langsung PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin terlibat dalam pelanggaran tersebut, maka yang terjadi, anggota tim pemeriksa adalah atasan yang lebih tinggi secara berjenjang. Di mana di sini ada tim pemeriksa terdiri dari atasan langsung, unsur kepegawaian, dan unsur pengawasan. Tim pemeriksa dibentuk oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk, dapat meminta keterangan dari pihak lain dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin. Lanjutkan. Nah, di sini juga ada terkait dengan penghentian pembayaran gaji, terus juga ada tata cara penghentian pembayaran gaji, mungkin nanti bisa dipelajari juga, saya skip juga. Ini juga PNS yang menjalani hukuman disiplin. Melakukan pelanggaran disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat, maka hukuman disiplin yang dijalani sebelumnya dianggap selesai dan PNS yang bersangkutan hanya menjalani hukuman disiplin yang terakhir dijatuhkan kepadanya. Melakukan pelanggaran disiplin dan
dijatuhi hukuman disiplin yang lebih ringan, maka PNS yang bersangkutan harus menjalani hukuman disiplin yang pertama kali dijatuhkan sampai dengan selesai, dilanjutkan dengan hukuman disiplin yang terakhir dijatuhkan kepadanya. Karena melanggar kewajiban masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja, dan melakukan pelanggaran tidak masuk kerja lagi, maka kepadanya yang bersangkutan dijatuhi hukuman yang lebih berat dan sisa hukuman yang harus dijalani dianggap selesai dan berlanjut dengan hukuman disiplin yang baru saja ditetapkan. Nah, 40 halaman. Ini ribet nggak ya bacanya? Oke, calon PNS yang dijatuhi hukuman disiplin. Ketentuan penjatuhan hukuman disiplin berlaku secara mutatis mutandis berlaku bagi calon PNS. Calon PNS yang dijatuhkan hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai calon PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, di sini juga ada PNS yang menjalani penugasan, di mana PNS yang menjalani penugasan pada instansi pemerintah dan melakukan pelanggaran disiplin, pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin selain yang berupa penghentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS atau penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun menjadi kewenangan instansi tempat PNS yang bersangkutan menjalani tugas. Terus PNS atau pejabat yang berwenang menghukum. Pada instansi tempat PNS yang bersangkutan menjalani penugasan berlakunya mutatis mutandis dengan ketentuan pejabat yang berwenang menghukum dalam peraturan BKN nomor 6 tahun 2022. Dalam hal PNS yang menjalani penugasan pada instansi pemerintah melakukan pelanggaran disiplin akan dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS atau penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun, maka pejabat yang berwenang menghukum merupakan pejabat pada instansi induk setelah dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin PNS yang menjalani penugasan di luar instansi pemerintah menjadi kewenangan instansi induk berdasarkan data dan informasi dari instansi tempat PNS yang bersangkutan menjalani penugasan. Dalam hal PNS yang menjalani penugasan akan dijatuhi hukuman disiplin yang bukan menjadi kewenangan instansi tempat menjalani tugasnya, pimpinan instansi atau kepala perwakilan mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin kepada PPK, instansi induknya disertai berita acara pemeriksaan. Nah, ini juga pelanggaran disiplin yang terindikasi pada pidana. Di sini juga ada ketentuan mengenai PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan perbuatan dilakukan terindikasi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Tetap dapat dilakukan pemanggilan, pemeriksaan, dan penjatuhan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan BKN. Dalam hal PNS yang terindikasi melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan pidana yang mengakibatkan diberhentikan tidak dengan hormat menurut peraturan perundang-undangan, maka proses penjatuhan hukuman disiplin menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Nah, Bapak Ibu semua, sebenarnya BKN juga sudah ada aplikasi namanya IDIS BKN. Namun IDIS BKN ini untuk Badan POM hanya kepada administrator yang ditunjuk. Dan dalam hal ini terdapat di Biro SDM. Gitu. Terus kita lanjutkan pendokumentasian keputusan hukuman disiplin. Keputusan hukuman disiplin harus didokumentasikan oleh pejabat pengelola kepegawaian di instansi yang bersangkutan. Dokumen keputusan hukuman disiplin digunakan sebagai salah satu bahan penilaian dalam pembinaan PNS yang bersangkutan. Pendokumentasian keputusan hukuman disiplin termasuk dalam pemeriksaan diunggah ke dalam sistem yang terintegrasi dengan sistem informasi aparatur sipil negara. Ketentuan peralihan hukuman disiplin yang telah dijatuhkan sebelum berlakunya peraturan pemerintah ini dan sedang dijalani oleh PNS yang bersangkutan dinyatakan tetap berlaku. Keberatan yang diajukan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum atau banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian sebelum berlakunya peraturan pemerintah ini diselesaikan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil beserta peraturan pelaksananya. Pelanggaran disiplin yang dilakukan sebelum berlakunya peraturan pemerintah ini dan belum dilakukan pemeriksaan, maka berlaku ketentuan dalam peraturan pemerintah ini.
pelanggaran disiplin yang telah dilakukan pemeriksaan sebelum berlakunya peraturan pemerintah, maka hasil pemeriksaan tetap berlaku dan proses selanjutnya berlaku ketentuan dalam peraturan pemerintah ini. 5. PNS yang melanggar ketentuan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 83 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 45 tahun 90 tentang perubahan atas peraturan nomor 10 tahun 83 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin berat berdasarkan peraturan pemerintah ini. Nomor 6, ketentuan hukuman disiplin sedang dalam pasal 8 ayat 3 berlaku setelah PP gaji dan tunjangan berlaku. Nomor 7, tetap berlaku pasal 7 ayat 3 PP nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS. Dan ketentuan peraturan pemerintah ini mutatis dan mutandis berlaku untuk calon PNS. Jadi CPNS juga sudah berlaku. Nah, ketentuan penutupnya peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan mengenai disiplin PNS yang ada sebelum berlakunya peraturan pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah berdasarkan peraturan pemerintah ini. Peraturan pemerintah nomor 6 tahun 74 tentang pembatasan kegiatan pegawai negeri dalam usaha swasta, terusnya juga ada tambahan lembaran negara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS, tambahan lembaran negara nomor 5135 sepanjang tidak mengatur jenis hukuman disiplin sedang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Nah, ini dengan berlakunya PP 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS, baik PP 6 tahun 9474 dan PP 53 tahun 2010 sepanjang tidak mengatur hukuman disiplin sedang, maka dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Nah, ini untuk hukuman disiplin. Terus bagaimana sih pelaksanaan disiplin di Badan POM? Selanjutnya adalah kita akan melihat pelaksanaan hukuman disiplin di Badan POM. Nah, pelaksanaan hukuman disiplin di Badan POM ini saat ini sudah dikembangkan aplikasi hukuman disiplin mulai dari pelaksanaan apel pegawai yang dinamakan dengan SIMOD. Gitu. Nah, SIMOD ini, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, izin share screen lagi ya, saya coba buka dulu. Izin sudah terlihat ya, Mbak Novi? Sudah terlihat, Pak. Oke. Nah, di sini ada kalau kita klik SIMOD, itu akan langsung tampil ke dalam aplikasi SIMOD. Nah, bentuk aplikasi SIMOD seperti ini ya Bapak Ibu semua. Kalau di menu saya, mungkin hampir mirip dengan di menu koordinator TU, itu ada dashboard, pelaporan, dan hukuman disiplin. Nah, yang biasa kita lakukan adalah pelaporan. Sebelum adanya aplikasi SIMOD ini, pelaporan disampaikan ke dalam menu pelaporan yang ada di SIASN, itu dalam bentuk Google Drive, di mana kita harus membuat beberapa jenis laporan yang kita laporkan harus tepat waktu pada hari tersebut dan jam kerja tersebut. Gitu. Nah, sementara untuk aplikasi SIMOD ini sebenarnya adalah pemindahan dari yang tadi kita sampaikan pelaporan pada Google Drive disampaikan melalui aplikasi. Tapi disampaikan juga oleh teman-teman di Biro SDM bahwa data dukung tetap berlaku seperti contohnya rekapitulasi kehadiran. Makanya kita selalu menggunakan Johor itu sebagai bukti kehadiran Bapak Ibu semua. Yang kedua adalah dokumentasi, ya karena dokumentasi ini itu ada dua. Yang pertama adalah dokumentasi ketika Bapak Ibu menjalani tugas dinas dan tidak dapat mengikuti apel pagi secara bersama, maka minimal surat tugas
disposisi atau WA yang dapat di-capture untuk dijadikan dokumentasi dalam SIMOD Bapak Ibu. Selain itu, bagi pegawai yang melakukan cuti, nah berarti sebenarnya kan harus ada surat cutinya. Nah, surat cuti ini sendiri, mungkin kan kalau dari menunya Bu Koordinator TU, itu kan hanya melihat uraian sudah sampai di mana. Apakah sudah penerbitan SK cuti atau belum. Bisa saja itu kan sudah diterima oleh masing-masing pegawai ya, yang sudah mendapatkan persetujuannya dari Biro SDM. Nah, bisa digunakan yang surat dari yang diterima oleh Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, atau capture proses pemberian cuti yang sudah sampai mana. Itu nanti juga kita capture. Terus, ketika ada Bapak Ibu yang melaksanakan cuti secara mendadak, contohnya misalnya kayak Bu Uzi kemarin harus ke perjalanan dinas ke luar karena ada cuti yang tidak bisa ditinggalkan, itu kan berarti kan Bu Uzi juga misalnya contohnya belum membuat surat cuti nih. Nah, untuk dokumentasi itu bisa di-capture hasil WAG atau hasil WA izin kepada atasannya. Gitu. Dalam hal ini mungkin kan Bu Izi izinnya kepada Pak Regi. Jadi hasil komunikasi tersebutlah yang jadi dokumentasi. Nah, itu dokumentasi yang pertama. Terus juga nanti pada saat akhir sebelum dikirimkan kepada kepala pimpinan unit, itu harus ada dokumentasi secara menyeluruh. Nah, makanya selama ini di Biro Hukum dan Organisasi itu dilakukan melalui Zoom secara bersama-sama. Sehingga untuk mempermudah Bapak Ibu supaya tidak kita membuat dokumentasi ulang lagi karena kita sudah satu kesatuan. Nah, itulah yang harus dimasukkan di dalam aplikasi SIMOD ini. Di sini ada kegiatan dan ada laporan. Nah, di sini sudah disampaikan apel pagi tanggal 6, laporan sudah dibuat. Terus nanti di bawahnya juga ada laporan nih, Bapak Ibu. Nah, di dalam laporan ini ada menu nih. Kalau kita lihat di detailnya akan seperti ini. Nah, ini sendiri contohnya kemarin Mbak Desnita itu tidak hadir karena cuti. Nah, data dukung inilah yang saya capture dari fungsinya koordinator PU. Gitu. Kalau misalnya Mbak Desnita belum menyampaikan surat kepada kita, gitu kan. Begitu juga contohnya misalnya di sini ada Bu Sandra Barinda itu karena tugas belajar, itu kita tidak perlu karena kan sudah dapat informasinya ya dari PPSDM kepada Biro SDM juga. Terus kemarin Bu Uzi contohnya, Bu Mira gitu kan, dan mungkin Bu Silma. Nah, ini seperti ini yang kita sebutkan di detailnya. Terus selain itu juga kalau misalnya kita lihat lagi, ini dilihat rekapitulasi hasilnya. Nah, ketika nanti sudah kita kirim pada Biro SDM, nanti di sini ada persentase kehadiran, total, ketepatan waktu mengirim. Nah, kehadiran ini sendiri, kalau misalnya tadi Bapak Ibu yang dinas tidak menyampaikan atau melampirkan data dukung, maka nanti akan masuk kepada tanpa keterangan. Tanpa keterangan di sini akan mempengaruhi persentase kehadiran untuk Biro Kor sendiri. Selain juga, makanya kami sampaikan kembali untuk mengingatkan kembali bahwa jangan lupa untuk melakukan isian absen tepat pada waktunya. Kami harus memproses kembali karena, nah di sini sebenarnya adalah ketepatan waktu itu sudah disampaikan pada saat hari kerja tersebut dan jam kerja tersebut. Jadi kalau misalnya jam kerja kita sampai jam 4, ya maksimal sampai jam 4. Kita harus mengirimkan kepada Biro SDM, bukan baru ditandatangani oleh kepala unit kerja. Gitu. Nah, makanya kami mengharapkan Bapak-bapak, Ibu-ibu atau teman-teman di Biro Hukor, itu ayo kita mari bersama-sama untuk menyampaikan apel ini secara tepat waktu supaya kita masih
mencapai peringkat terbaik seperti lapor evaluasi triwulan yang sudah dikeluarkan oleh Biro SDM. Ini untuk jenis laporan. Dan nanti di sini ada view presentasi laporan. Nanti kita bisa nih dari awal tahun sampai dengan akhir tahun. Nanti keluarlah berapa sih nilai kita seperti itu. Nah, itulah yang saat ini sudah dikembangkan untuk aplikasi disiplin, walaupun tahap awalnya adalah kita untuk memasukkan apel, baik apel rutin pada hari Senin maupun apel upacara Hari Besar Nasional. Selanjutnya, informasi dari Biro SDM, SIMOD ini akan dikembangkan kepada laporan akumulasi perhitungan harian Bapak Ibu semua. Gitu, yang selama ini kami lakukan biasanya, yang salah satunya itu di bawah tanggal 4, yang satunya lagi akumulasi kehadiran itu di bawah tanggal 10, atau sampai dengan tanggal 10. Nah, ini nanti akan dimasukkan juga ke dalam sistem ini, gitu kan. Jadi, memang benar-benar kita harapkan kerjasama dari Bapak Ibu semua, supaya Biro Core juga tetap mendapatkan nilai terbaik. Nah, mungkin itu saja Mbak Novi dan Om Rizkur yang tadi membuka, gitu kan. Saya kembalikan kepada host. Terima kasih. Terima kasih Pak Andre atas materi yang telah diberikan. Bapak Ibu, kita sudah belajar mengenai disiplin PNS dan juga aplikasi SIMOD. Nah, karena waktunya sudah mepet sekali, jam 8:30 harus berakhir, jadi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau diskusi atau menanggapi materi yang sudah disampaikan Pak Andre, silakan untuk bertanya saja secara langsung. Kami buka satu pertanyaan untuk Bapak Ibu, silakan bagi yang ingin bertanya atau berdiskusi. Kayaknya nggak ada pertanyaan nih Mbak Novi, langsung hadiah ya kayaknya. Kuis ya. Jika tidak ada yang ingin bertanya, Pak Andre sudah menyampaikan kepada saya ada 3 pertanyaan untuk kuis pada hari ini. Jadi Bapak dan Ibu, jika nanti bisa menjawab pertanyaan, langsung saja ditulis pada kolom chat. Nanti bagi Bapak Ibu yang menjawab secara tepat dan tepat akan mendapatkan hadiah dari kami. Untuk pertanyaannya akan saya bacakan. Pertanyaan pertama, kota apa yang terdapat di Pantun untuk tujuan objek yang sudah disampaikan Pak Andre? Silakan Bapak Tadi Ibu. Pak Andre sudah menyampaikan Pantun. Kira-kira kota apa yang Bogor, Mas Andre, Bogor. Siapa tuh? Ini Ibu siapa ya, Bu? Saya kakaknya Mas Andre, Bu. Dari... Jadi nanti langsung menghubungi Pak Andre saja ya, Ibu Andriani dari Kendari. Siap. Baik, yang kedua, peraturan. Selamat Mbak Ani. Ya, baik. Untuk pertanyaan kedua, peraturan BKN nomor berapa yang merupakan peraturan pelaksana dari PP 94 tahun 2021? Mas Awan ya, tuh. Sudah dijawab oleh Pak Awan dan jawabannya benar, Pak. Selamat kepada Pak Awan dan terima kasih. Ya, untuk pertanyaan terakhir, berapa orang PNS di Biro Hukum dan Organisasi yang huruf awalnya dimulai dari huruf A? Langsung saja Pak, atau Bapak atau Ibu langsung saja ditulis. Ayo. Angkanya saja berapa, dikira-kira saja. Yang berawalan dari huruf A. Ada yang benar sejauh ini? Berarti nggak aware nama-nama pegawai user sendiri nih. Ini hanya orang hukum aja yang tahu nih Mas Andre. Salah. Nama panggilan atau nama lengkap itu Mbak Novi? Nama lengkap Pak, nama lengkap Pak. Waduh, 2 tuh. 1 sampai 10 ya? Pak, ini kisi-kisinya 1 sampai 10 saja. Jadi gini, saya menanyakan adalah nama PNS yang diawali dari huruf A di Biro Hukum dan Organisasi.
Ayo. Sudah ada yang benar menjawab, Pak, yaitu Risma. Ah, Jawabannya adalah 8 orang. sip. Oke. Siap. Oke. Baik, terima kasih teman-teman semua, Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan QSQL hari ini. Untuk Pak Rizky Kurniawan, apakah berkenan untuk memberikan closing pada kegiatan hari ini? Ya, terima kasih banyak Mbak Novi, terima kasih banyak Mas Andre. Mohon izin tidak menggunakan video karena pakai video sinyalnya drop langsung. Ya, terima kasih Mas Andre atas pembelajaran hari ini. Semoga kita semua makin paham mengenai disiplin pegawai. Mungkin nanti jika ada rekan-rekan ingin bertanya mengenai hal-hal tertentu, Mas Andre bisa menjelaskan dari sisi disiplin pegawai di lingkungan Biro Hukum dan Organisasi. Untuk kedepannya kita akan lebih baik lagi. Mungkin jika ada update-update berita tentang kepegawaian atau apapun, itu Mas Andre bisa nge-share di kita atau diinfokan di mading kita, mungkin lebih baik ya Mas Andre ya, untuk pembelajaran kita semua supaya terhindar dari hukuman-hukuman disiplin yang ada. Sekali lagi terima kasih Mas Andre, terima kasih kepada peserta-peserta lain yang sudah hadir di luar lingkup Biro Hukum dan Organisasi atas kedatangannya, Mbak Novi dan rekan-rekan semuanya. Dengan demikian acara saya tutup, saya kembalikan ke Mbak Novi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andre atas statement closing-nya. Bagi Bapak Ibu yang telah berpartisipasi pada kegiatan hari ini, kami ucapkan terima kasih dan semoga materi yang telah disampaikan Pak Andre dapat kita pelajari dan dapat kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari agar kita terhindar dari hukuman disiplin pegawai. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai jumpa pada acara QSQL selanjutnya. Ya Pak. Boleh nggak izin saya kasih pantun penutup, tadi kan udah pembukaan, penutupan nggak enak juga ya. Oke. Sebelum pantun penutup nih Bapak Ibu, mungkin kita memberikan motivasi sedikit saja, yaitu jika kita ingin mencapai apa yang kita cita-citakan, jangan lupa untuk selalu bertindak disiplin. Pemenang sejati membutuhkan kedisiplinan yang tinggi, tidak hanya sebatas pada motivasi belaka. Nah, sementara untuk pantun penutupnya adalah di kota tua banyak pedati putih untuk Ibu Heni. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, terima kasih atas menyimak presentasi saya ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di QSQL selanjutnya 2 minggu ke depan. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir kegiatan hari ini. Daftar hadir telah disampaikan pada kolom chat ya Bapak Ibu. Terima kasih.